Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, peserta PKP yang berbahagia. Perkenankan saya untuk menyampaikan video tentang mata pelatihan berpikir kreatif dalam pelayanan, yakni mata pelatihan pada agenda 2 pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Sebelum kita mulai, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Sali Salsabila Widyaswara Ahli Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dasar hukum penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang tak kalah penting juga adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Sedangkan pedoman penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas merujuk pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan pengawas dan Keputusan Kepala LAN Nomor 1006-K.1-PDP.07-2019 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas. Apa saja kompetensi yang akan dibangun melalui pelatihan kepemimpinan pengawas ini? Kompetensi yang dibangun merupakan integrasi dari kompetensi manajerial dan kompetensi pemerintahan. Karenanya tadi kita merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Pemerintahan. Nah, namun pada prinsipnya yang diharapkan dari pelatihan kepemimpinan pengawas ini adalah peserta PKP dapat menjadi calon pejabat maupun pejabat pengawas yang terbangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasilanya untuk menjadi sosok-sosok yang berintegritas dan menjunjung tinggi etika birokrasi, namun juga diharapkan dapat mengaktualisasikan kepemimpinan pelayanan dan pengendalian pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan kompetensi pemerintahan yang harus dimiliki, dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan pemanfaatan seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki baik internal maupun eksternal. Agenda pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan pengawas ada 4. Yang pertama adalah kompetensi kepemimpinan Pancasila, dan yang kedua agenda kepemimpinan pelayanan, dan yang ketiga agenda pengendalian pekerjaan, dan yang terakhir agenda aktualisasi kepemimpinan. Agenda kepemimpinan pelayanan yang salah satu mata pelatihannya yaitu berpikir kreatif dalam pelayanan merupakan agenda yang akan kita bahas pada video ini. Terdiri dari 4 mata pelatihan. Yang pertama, diagnosa organisasi, yang kedua berpikir kreatif dalam pelayanan, dan yang ketiga membangun tim efektif, dan yang keempat kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kesemua mata pelatihan tadi terdiri dari 18 jam pelajaran, namun khusus untuk yang terakhir kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan hanya terdiri dari 9 jam pembelajaran. Untuk yang kita bahas pada video ini hanya terkait berpikir kreatif dalam pelayanan. Secara singkat, mata pelatihan ini dapat dideskripsikan sebagai mata pelatihan yang bertujuan untuk membekali peserta dengan kemampuan berpikir kreatif melalui pembelajaran konsep berpikir kreatif, teknik berpikir kreatif dan inovasi, serta konsep dan strategi inovasi dalam pelayanan publik, dan yang terakhir mampu mempraktikkan berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik. Sehingga diharapkan sesudah beranjak dari diagnosa organisasi yang menggunakan fungsi otak kiri, Bapak Ibu sekalian dapat distimulus fungsi otak kanannya sehingga dapat melahirkan solusi-solusi yang inovatif. Karena solusi inovatif tidak akan muncul dengan hanya menggunakan otak kiri. Tujuan pembelajarannya apa saja? Setelah mempelajari mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan konsep dan teknik berpikir kreatif
serta konsep dan strategi inovasi dalam pelayanan publik. Jadi bagaimana menghasilkan tadi solusi-solusi inovatif yang berkelanjutan, tidak business as usual. Indikator pembelajarannya, yang pertama, Bapak Ibu diharapkan mampu menjelaskan konsep berpikir kreatif, kemudian mampu menjelaskan teknik-teknik berpikir kreatif dan inovasi, dan yang ketiga, mampu menjelaskan strategi inovasi dalam pelayanan publik, dan yang terakhir, mampu menerapkan teknik berpikir kreatif dan strategi inovasi dalam pelayanan publik. Sehingga berdasarkan tujuan dan indikator hasil belajar tersebut, maka sistematika pembelajarannya terdiri dari 4 sesi utama, sesi penyajian, dan 2 sesi pembuka dan penutup. Ya. Kita akan menghabiskan waktu sebanyak 3 jam pembelajaran untuk membahas tentang konsep, baik konsep berpikir kreatif maupun konsep strategi inovasi. Sedangkan untuk teknik berpikir kreatif dan materi pokok 4, yaitu praktek strategi inovasi, sama-sama akan dilakukan dengan alokasi waktu 6 jam pembelajaran. Seperti apa strategi pembelajarannya? Untuk pendahuluan tentunya akan menggunakan ceramah, tanya jawab, dan ice breaking. Sedangkan untuk penyajian yang bersifat konseptual akan digunakan metode ceramah, tanya jawab, dan curah pendapat. Sedangkan untuk penyajian 2 terkait dengan teknik berpikir kreatif dan inovatif, selain ceramah dan tanya jawab, kita juga akan banyak menggunakan games atau permainan otak kanan yang akan menstimulus fungsi otak kanan Bapak Ibu sekalian, serta memastikan bahwa teknik-teknik berpikir kreatif yang sudah dipelajari nanti benar-benar dapat Bapak Ibu aplikasikan dalam perumusan solusi-solusi bagi permasalahan unit organisasi yang dihadapi. Selain itu juga akan dilakukan secara berkelompok melalui diskusi kelompok. Untuk penyajian 4 terkait dengan implementasi strategi inovasi dalam pelayanan publik, selain ceramah dan tanya jawab untuk pengantarnya, kita akan membahasnya melalui diskusi secara berkelompok. Dan tentunya akan digunakan juga metode-metode pemaparan diskusi yang mungkin tidak biasa, misalnya dengan menggunakan window shopping. Ya. Sehingga interaksi antar peserta dan antar kelompok akan menjadi lebih baik dan menjadi lebih menarik tentunya. Dan sebagai penutup di sesi terakhir, selain ceramah dan tanya jawab untuk merangkum semua materi pembelajaran yang sudah disampaikan, kita akan melakukan sedikit refleksi, baik melalui video atau mungkin melalui film pendek, seperti itu. Nah, keterkaitan mata pelatihan ini dengan agenda lainnya, sebelum ke agenda lainnya yang jelas, keterkaitan mata pelatihan ini dengan secara umum dapat digambarkan bahwa kondisi kekinian menuntut birokrasi atau lembaga-lembaga atau organisasi publik untuk dapat menjadi organisasi yang adaptif dengan tuntutan perubahan zaman. Karena kondisi eksternal saat ini bahwa temuan-temuan inovatif itu rata-rata berbasis teknologi informasi dan juga digitalisasi, sehingga apabila unit-unit pelayanan publik tidak melakukan adaptasi dan transformasi, maka tentunya unit pelayanan publik tidak dapat memenuhi atau memuaskan ekspektasi atau harapan konsumen atau pelanggan, yakni publik. Nah, selain itu juga tentunya penyelenggaraan pelayanan publik akan menjadi tidak lebih cepat sebagaimana proses-proses yang dilakukan sebelumnya. Ya. Selain itu juga tentunya terkait dengan kepemimpinan sebagai pimpinan pada unit kerja terdepan dalam birokrasi, peserta PKP diharapkan mampu memimpin perubahan pada unit organisasinya sehingga mampu menghasilkan pelayanan publik yang inovatif dan berkelanjutan. Dikaitkan dengan agenda pembelajaran,
khususnya agenda pembelajaran pada agenda 1, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, maka peserta PKP diharapkan mampu menggunakan wawasan kebangsaan dan mengoptimalkan serta memupuk nilai-nilai integritas yang dimiliki untuk mampu menjadi agen perubahan pada unit kerja yang dipimpinnya. Sedangkan dikaitkan dengan agenda yang berikutnya, yaitu agenda 3 dan agenda 4, khusus untuk agenda pengendalian pekerjaan, maka dengan kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan dalam menggunakan strategi inovasi dalam merumuskan solusi bagi permasalahan pada unit kerja, maka diharapkan teknik kreatif tadi dan strategi inovasi tadi dapat digunakan oleh peserta untuk menghasilkan solusi yang inovatif dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan di unit kerja masing-masing. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikannya terkait strategi pembelajaran yang digunakan pada materi berpikir kreatif dalam pelayanan. Besar harapan saya video singkat ini dapat memberikan pencerahan dan gambaran yang cukup bagi Bapak Ibu sebelum memasuki kelas nanti. Sampai jumpa tentunya di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.